Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih berkesempatan untuk kembali hidup. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Terlebih hari ini kita kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa menghirup udara segar. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sucikan, kuduskan hati kami, beri kemampuan bagi kami untuk bisa mendengar dengan baik, untuk bisa mengerti dengan baik, terlebih-lebih untuk bisa melakukan dalam hidup kami. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita Yohanes 18 ayat 28 sampai 38. Yohanes 18 28 sampai 38. Tema kita konsep penting tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat yang akan kita renungkan yaitu Yohanes 18 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Saya ulang, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus adalah hal terpenting di dalam kekristenan. Dalam ayat-ayat pembacaan ini ada pandangan-pandangan atau konsep penting di balik kematian dan kebangkitan Kristus, di mana melalui percakapan antara Yesus dengan Pilatus kita ketahui bahwa Pilatus tidak menjumpai satupun kesalahan yang dilakukan Yesus sehingga membuat ia harus dihukum. Ini bisa kita baca di ayat pasal 19 ayat yang keempat demikian. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi ini ungkapan Pilatus di pasal 19 ayat 4. Pilatus menyatakan bahwa dia tidak menjumpai satu pun kesalahan, sehingga yang membuat Yesus harus dihukum mati. Ini diungkapkan sendiri oleh Pilatus. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal sebagai konsep penting di balik kematian dan kebangkitan. Yang pertama, ini berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ketaatan ini sering dianggap orang suatu kebodohan. Yesus taat bukan karena ia bodoh dan tidak berdaya, tetapi karena mengerti kehendak Allah. Yesus membuktikan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga dengan kita. Jadilah seorang yang taat karena mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, ini konsep penting di balik kematian dan kebangkitan. Berbicara tentang kerajaan. Boleh dibaca Yohanes 18 ayat 36. Sejak dari kelahirannya, Kristus sudah membuktikan dirinya sebagai raja. Berbicara tentang kerajaan tentu tidak bisa dipisahkan dari hukum. Jadi Yesus berbicara tentang kerajaannya, artinya ia juga berbicara tentang hukum yang berbeda dari hukum dunia, yaitu hukum kasih dan anugerah. Yang ketiga berbicara tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Yesus mati, bangkit dan menjadi raja. Itu adalah kebenaran dan bersifat mutlak. Sebagai orang percaya kita harus hidup dan berjalan dalam kebenaran dan harus dapat berbeda dengan orang-orang dunia. Alkitab mencatat, jika kita hidup di dalam kebenaran, Allah akan membebaskan dan melepaskan kita dari maut. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan, sehingga kita akan tetap dapat berjalan dalam kebenaran. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus memberi pelajaran penting bagi kita.
Melalui pengorbanannya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah dan juga memberi teladan bagi kita umatnya agar dapat hidup di dalam kebenaran. Refleksi kita Bapak Ibu, kematian Kristus adalah hal terpenting di dalam kekristenan. Karena seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Kita tahu Yesus mati bukan karena sakit, bukan karena sudah lanjut usia, tapi ia mati karena menebus dosa-dosa kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, ketika kami merenungkan betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup taat, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap kami. Ampuni mungkin dalam kami mendengar, dalam kami menyampaikan, ada dosa terselip di dalamnya, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk satu hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Berkati apapun aktivitas kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.